Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kabar siswa sekalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran PLSM atau pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor. Pada video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenal 3 jenis sistem pengapian pada sepeda motor, yaitu sistem pengapian magnet konvensional, sistem pengapian baterai konvensional, dan yang terakhir kemarin adalah sistem pengapian AC CDI. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar sistem pengapian DC CDI. Para siswa sekalian, sistem pengapian DC elektronik atau DC CDI ini sebenarnya hampir sama dengan sistem pengapian AC CDI. Perbedaannya hanya pada sumber listriknya saja, di mana sumber listrik sistem pengapian DC CDI adalah baterai. Kemudian mari kita lihat komponen-komponen sistem pengapian DC CDI. Komponen yang pertama adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber listrik pengapian. Kunci kontak berfungsi menyambung dan memutus listrik pada sistem pengapian. Unit CDI ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, memasok listrik ke koil pengapian, dan yang kedua, mengatur waktu atau timing pengapian. Komponen selanjutnya adalah pulser, berfungsi memberikan sinyal saat pengapian. Kemudian koil pengapian berfungsi merubah tegangan rendah baterai menjadi tegangan tinggi pada busi, dan yang terakhir adalah busi, berfungsi meletikkan bunga api di dalam ruang bakar. Para siswa yang berbahagia, marilah kita lihat seperti apa rangkaian komponen pada sistem pengapian DC CDI ini. Inilah rangkaian komponen sistem pengapian DC CDI. Komponennya adalah baterai, kemudian sekring, selanjutnya kunci kontak, unit CDI, koil pengapian, busi, dan yang terakhir adalah pulser. Selanjutnya mari kita lihat warna-warna kabel yang terdapat pada sistem pengapian DC CDI. Para siswa sekalian, sebenarnya warna kabel untuk sistem pengapian DC CDI dan AC CDI tidak berbeda sama sekali. Warna kabel dari baterai yang menuju ke sekring adalah merah. Kemudian warna kabel yang dari kunci kontak menuju CDI ini memiliki warna merah strip hitam. Warna kabel pulser yang menuju ke CDI adalah biru strip kuning. Warna kabel massa warna hijau. Ini umum ya, dimanapun kabel warna massa di sepeda motor Honda selalu warnanya hijau. Kemudian warna kabel yang dari CDI menuju ke koil pengapian adalah hitam strip kuning. Selanjutnya mari kita lihat perbedaan komponen sistem pengapian DC CDI dan AC CDI. Yang pertama adalah kunci kontak. Pada kunci kontak AC CDI, posisi off dan posisi on-nya seperti ini, di mana pada posisi off, terminal IG dengan masanya terhubung, sehingga jika ada tegangan yang berasal dari kumparan pengapian, maka akan langsung dimasakan. Artinya saat ini sistem pengapian pada AC CDI tidak bekerja. Adapun ketika kunci kontak di on di sistem pengapian AC CDI, terminal IG dan terminal E-nya terputus, sehingga apabila ada tegangan dari spool pengapian akan dilanjutkan ke sistem pengapian. Nah, pada kunci kontak sistem pengapian DC CDI ini adalah posisinya kebalikan dari kunci kontak pada sistem pengapian AC CDI, di mana coba diperhatikan posisi off-nya adalah terbuka, berbeda dengan posisi off pada pengapian sistem pengapian AC CDI. Begitu juga pada posisi on di kunci kontak DC CDI terbalik dengan posisi on pada kunci kontak AC CDI. Jadi kalau para siswa ingin membeli kunci kontak, diperhatikan dulu ini sepeda motornya menggunakan sistem pengapian AC atau sistem pengapian DC biar tidak salah beli. Kemudian perbedaan komponen yang kedua adalah pada unit CDI. Kita lihat seperti apa gambar rangkaian elektronik yang ada pada kedua unit CDI ini. Pada minggu sebelumnya,
kita sudah belajar ya bagaimana cara kerja unit CDI di sistem pengapian AC. Sekarang kita lihat seperti apa rangkaian komponen elektronik yang terdapat pada CDI pada pengapian DC ini. Pada unit CDI sistem pengapian DC CDI, di dalamnya terdapat sebuah kotak. Yang kotak ini terdiri dari beberapa rangkaian elektronik yang dirangkai sedemikian rupa. Kotak apa ini para siswa? Kotak ini namanya voltage rising circuit. Kalau kita artikan secara letterlek begitu ya. Ini adalah sebuah sirkuit elektronik. Jadi kotak ini adalah sebuah sirkuit elektronik yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Tegangan dari baterai. Kenapa perlu dinaikkan tegangannya? Coba kalian perhatikan kembali pada unit CDI di sistem pengapian AC. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya listrik yang dibangkitkan dari spool pengapian itu sekitar 100 volt para siswa. Tegangan yang cukup tinggi. Yang kemudian disearahkan, kemudian disimpan di kondensor. Nah, pada sistem pengapian DC CDI, karena sumber listriknya dari aki atau baterai, maka tegangan input yang masuk hanya 12 volt. Kalau kita bandingkan tentu jauh ya antara 100 dengan 12 volt. Nah, bagaimana caranya agar tegangannya sama dengan sistem pengapian AC CDI? Nah, disinilah fungsi dari voltage rising circuit. Di mana dia berfungsi merubah tegangan 12 volt dari baterai menjadi tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi ini keluar dari trafonya. Ini trafo para siswa ya. Ini trafo step up yang berfungsi menaikkan tegangan rendah 12 volt menjadi tegangan tinggi. Yang sebelum keluar dan disimpan di kondensor, disearahkan terlebih dahulu oleh dioda. Nah, itulah dia para siswa sekalian, perbedaan unit CDI yang terdapat pada sistem pengapian DC CDI. Pak Guru ingatkan juga ini, kalau beli CDI dicek dulu sistem pengapiannya apa. Apakah sistem pengapiannya AC atau DC? Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang salah satu komponen elektronik yang terdapat pada unit CDI di sistem pengapian DC CDI. Seperti yang kita lihat di sini, ada salah satu komponen yang namanya transistor. Jadi para siswa, ini adalah sebuah komponen elektronik yang namanya transistor jenis NPN. Para siswa sekalian, transistor ini memiliki 3 kaki. Yang pertama kolektor, yang kedua base, dan yang ketiga emitor. Bagaimana cara kerjanya? Perhatikan. Arus listrik besar akan mengalir dari kolektor menuju emitor jika ada arus listrik kecil dari base. Arus listrik positif ya. Pak Guru ulangi. Listrik besar dari kolektor akan bisa menuju ke emitor jika sebelumnya ada listrik kecil yang dialirkan pada terminal base di transistor ini. Seperti apa cara kerjanya? Coba diperhatikan ilustrasinya. Oke, di sini ada listrik kecil yang berfungsi sebagai pemicu atau pembuka. Baru setelah itu listrik yang arusnya besar, tegangannya besar, bisa mengalir menuju emitor dari kolektor. Nah, para siswa, kira-kira gimana? Bisa dipahami insya Allah ya? Kita lanjutkan sekarang para siswa bagaimana cara kerja sistem pengapian DC CDI. Cara kerjanya, kunci kontak kita on. Ya, kunci kontak on. Terus apa yang terjadi? Arus listrik akan mengalir ke CDI. Dari mana arus listriknya? Tentunya dari baterai ya, karena baterai adalah sumber listrik untuk sistem pengapian jenis ini. Kita lihat. Listrik dari baterai akan menuju ke CDI. Ya, tepatnya di rangkaian voltage rising circuit ini. Selanjutnya para siswa, perhatikan tonjolan yang ada pada magnet. Ketika tonjolan magnet bertemu dengan pulser, diperhatikan, maka dari pulser akan keluar sinyal listrik. Nah, keluar sinyal listrik. Yang sinyal listrik ini nanti terbagi dua para siswa. Kita lihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama akan menuju ke bagian voltage rising circuit. Fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan ya, dari tegangan 12 volt menjadi tegangan tinggi yang kemudian nanti akan disimpan di kapasitor. Coba diperhatikan seperti apa cara kerjanya.
Oke, ini adalah bentuknya sudah tegangan tinggi. Tegangan tinggi ini kemudian disimpan terlebih dahulu di dalam kapasitor. Selanjutnya kita lihat sinyal yang dibangkitkan oleh pulser ke bagian kedua. Sinyal listrik ini akan dikirimkan menuju SCR, tepatnya di terminal gate. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan SCR. Masih ingat ya cara kerja SCR pada sistem pengapian AC CDI? Di sini cara kerjanya sama. Ketika gate mendapatkan sinyal listrik dari pulser, maka SCR akan aktif sehingga listrik akan bisa mengalir dari anode menuju ke katoda, kemudian menuju ke massa. Dampak dari hal ini para siswa, listrik dikosongkan dari kapasitor, kemudian menuju ke kumparan primer, kemudian menuju massa. Kemudian timbullah induksi listrik baik pada terminal primer maupun pada terminal sekunder. Yang kemarin juga sudah kita bahas, ini cara kerja koilnya sama ya. Koil pengapian AC maupun pengapian DC CDI itu sama saja para siswa. Kemudian timbul induksi listrik pada kumparan sekunder yang kemudian bisa membangkitkan tegangan sampai 20.000 volt, yang selanjutnya dikirimkan menuju busi. Busi meletikkan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Nah para siswa, demikianlah cara kerja sistem pengapian DC CDI. Kalau kita perhatikan cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan sistem pengapian AC CDI. Kalaupun ada perbedaan, perbedaannya hanya pada sumber listriknya saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konstruksi atau bentuk dari kunci kontaknya. Tadi pada slide sebelumnya sudah kita bahas. Dan yang terakhir, perbedaannya terletak pada unit CDI-nya. Selanjutnya para siswa, mari kita lihat seperti apa cara kerja sistem pengapian DC CDI ini dengan tampilan yang lebih sederhana. Komponen elektroniknya akan disederhanakan seperti ini. Mudah-mudahan para siswa akan lebih mudah memahaminya. Kita lihat seperti apa. Silahkan. Nah, demikianlah para siswa cara kerja sistem pengapian DC CDI. Ada satu poin yang Pak Guru lupa untuk menjelaskan di rangkaian sistem pengapian DC CDI. Di sini masih terlihat ada kumparan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, ini kumparan apa? Padahal tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwasanya sistem pengapian ini kan sumber listriknya bukan dari spool pengapian lagi, tetapi dari baterai. Terus ini spool apa Pak Guru? Ini adalah spool pengisian atau kumparan pengisian yang berfungsi melakukan pengisian arus listrik pada baterai. Baik para siswa sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang masih kurang bisa difahami, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di channel YouTube ini, atau bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kelas kita. Selamat belajar, terima kasih banyak, dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.